حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Pemirsa yang dimuliakan Allah, awal Ramadan kita jalankan dengan penuh kesemangatan, dan semangat itu terus kita pupuk hingga menuju sepertiga yang kedua. Dan tibalah saat penentuan, yakni 10 hari terakhir. Ibarat sebuah lomba balapan, maka di lap-lap terakhir semua gas kencang, semua dengan semangat. Apa yang belum dilakukan di sepertiga yang pertama dan sepertiga yang kedua, berusaha untuk dijalankan di sepertiga yang ketiga. Bahkan di sepertiga yang ketiga ini, antara tanggal 20 sampai akhir Ramadan, menjadi waktu-waktu yang sangat krusial. Waktu di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaminan bagi siapa yang menjalankannya dengan baik, dia akan mendapatkan jaminan terbebas dari api neraka. Aidkum minan nar. Oleh karena itu, sejak zaman Nabi, para sahabat membiasakan diri menggunakan 10 hari terakhirnya untuk beriktikaf. Apa itu iktikaf? Iktikaf adalah berdiam diri di masjid yang niatnya adalah taqarruban lillah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW beserta para sahabatnya. 11 bulan 20 hari cukup rasanya untuk mengurus seluruh perkara dunia, bekerja keras mendapatkan fadilah dari Allah. Dan 10 hari terakhir adalah saat-saat untuk kontemplasi, berdiam sejenak, merenung, memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala, mawas diri, introspeksi atas apa yang sudah dilakukan 11 bulan 20 hari yang lalu dan apa yang akan dilakukan setelah ini. Iktikaf ibarat charger, adalah arus yang sangat besar, akan mengisi ruhaniyah di hati setiap muslim. Karena di 10 hari terakhir itu orang akan lebih konsentrasi, akan lebih banyak tilawah, banyak berzikir, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sejenak meninggalkan kesibukan-kesibukan dunia. Yang terbaik adalah di tanggal 20 berpamitan dengan keluarganya, akan menuju ke satu masjid yang dijadikan tempat tujuannya. Dan di 10 hari itu dia tidak melakukan apa-apa kecuali aktivitas ibadah di masjid itu, dengan tilawah, dengan zikrullah, dengan sholat yang sebanyak-banyaknya. Masya Allah, tabarakallah. Di tanggal-tanggal itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Dengan semangatnya kaum muslimin yang tahu dan faham manfaat iktikaf, dia tidak akan tergiur oleh indahnya dunia, di mana ketika berdagang saat itulah saat yang paling laris. Istilah Jawa ini perpegan, saat yang paling laris. Kalau sebuah pekerjaan, disitulah saat-saat paling sibuk karena akan menghadapi liburan panjang Idul Fitri, sehingga tersibukkan dengan pekerjaan. Atau ada sebagian yang tidak terfikir untuk iktikaf, malah waktu-waktunya digunakan hanya mempersiapkan Idul Fitri, menggunakan waktu malam-malamnya untuk membuat kue, membuat hidangan Idul Fitri, sehingga dia tidak menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir untuk iktikaf. Sungguh ini adalah kerugian yang besar. Iktikaf menjadikan seseorang itu bening hatinya, jernih pikirannya, sejenak meninggalkan kesibukan duniawi
dan konsentrasi untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah meridhoi, di saat iktikaf itulah baddala sayyiatihi bihasanatihi. Allah akan ganti semua keburukan-keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Allah akan hadirkan petunjuk, rahmat, inayah, sehingga ia benar-benar keluar dari bulan Ramadan menjelang 1 Syawal, menyambut sebagai kemenangan Idul Fitri. Dia akan kembali kepada kesuciannya, kepada fitrahnya, kepada Islamnya, dan akan ada satu paradigma baru, pemikiran baru, bahwa dunia yang selama 11 bulan 20 hari ia geluti, ia tekuni, nantinya akan menjadi di genggaman tangannya saja. Bukan ada menguasai di relung-relung hatinya, dibersihkannya hubbud dunia, cinta kepada dunia, dan dijadikan diisi dengan hubbul akhirah. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih utama, lebih kita utamakan daripada dunia yang fana dan sementara ini. Oleh karena itu, marilah kita berusaha untuk bisa mengisi 10 hari terakhir di bulan Ramadan untuk iktikaf. Ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Apa yang kita tidak bisa menjalankan penuh, full, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya, ya jangan kita tinggalkan semuanya. Ini kaidah. Ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Apa yang kita tidak bisa melakukannya semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Kalau kita tidak bisa berdiam di masjid, meninggalkan seluruh kesibukan dunia kita 24 jam dalam sehari, maka kita semampunya berapa jam kita beriktikaf. Mungkin kita tambah waktu-waktu kita di masjid 1 jam setiap kali ba'da sholat. Nawaitul iktikaf taqarruban lillahi ta'ala. Kita manfaatkan 1 jam setelah sholat untuk tilawatil Quran, mendapatkan 2 juz. Berarti sehari bisa menghasilkan 10 juz, 3 hari khatam Quran. Ini juga naun minal iktikaf. Atau menyediakan waktu ba'da sholat tarawih sampai menjelang sahur ada di masjid, dan menggunakan waktu malamnya untuk qiyamul lail, untuk membaca Al-Quran sepanjang-panjangnya di dalam berdiri ketika kita sholat malam. Ini juga naun minal iktikaf. Apa yang kita tidak bisa mampu menjalankan seperti Rasulullah, kita menjalankan semampunya. Apabila di siang hari kita masih terikat oleh pekerjaan, malam harinya kita manfaatkan untuk iktikaf, untuk berdiam diri di rumah Allah, untuk berasik masyuk menyebut asma Allah, untuk memohon ampunan sebanyak-banyaknya kepada Allah, agar puasa kita insya Allah menjadi puasa yang terbaik ketika ditutup dengan iktikaf. Iktikaf adalah kebiasaan orang-orang soleh. Iktikaf tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Maka kita sebagai pengikutnya berusaha untuk iktikaf di 10 hari yang terakhir. Tidak usah pilih-pilih tanggal genap dan ganjil, seluruhnya saja. Di 10 hari terakhir, malam-malamnya kita maksimalkan tilawahnya, qiyamul lailnya, munajatnya, zikirnya, sehingga insya Allah tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik. Ada seorang ulama yang memberikan indikator bahwa seseorang itu mendapatkan Lailatul Qadar, yakni raqa qalbuhu wa kathura dumu'uhu. Siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar, dia akan menjadi lembut hatinya dan banyak mengeluarkan air mata ketika berdoa, ketika ia bersedih karena melakukan dosa, ketika ia ternyuh oleh melihat keadaan dan tumbuh rasa kasih sayangnya. Raqa qalbuhu, hatinya menjadi lembut, wa kathura dumu'uhu. Selamat menjalankan ibadah iktikaf. Semoga menjadikan saum kita lebih berkualitas. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.